wangi banget ya bau dari Google Pixel 6. Oke, langsung aja kita mau unboxing kedua smartphone ini, tapi setelah bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi di video kali ini kita bakal unboxing dua buah smartphone langsung. Pertama ada Google Pixel 6 dan yang satu lagi ada Google Pixel 6 Pro. Jadi kedua smartphone ini itu aku dipinjemin ya dari Tokopedia, toko yang ada di Tokopedia yang udah cukup terpercaya. Aku pernah belanja di sana beberapa kali dan emang barangnya oke-oke. Jadi make sure aja buat kalian yang pengen beli kedua buah smartphone ini atau produk-produk lainnya, misal smartphone yang nggak rilis resmi di Indonesia, misal produk Apple dan lain sebagainya, kalian bisa kunjungi Tokopedia aja karena harganya ini cukup bersaing ya, bisa dibilang salah satu toko yang menjual smartphone dengan harga yang cukup murah. Oke, langsung aja kita mau unboxing kedua smartphone ini dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Buat warnanya sendiri beda, yang ini hijau, ini hitam. Kalau buat namanya sendiri, yang hijau ini ketulis Sortasifoam. Oke, tulisannya ada di sini, Sortasifoam. Ini 128 GB, sementara yang black ini kalau nggak salah Stromy Black. Ya, betul. Ini Stromy Black dan buat kapasitasnya sendiri juga 128 GB. Kalau yang versi Pro, Pixel Pro ini unit Jepang ya, kelihatan dari tulisan-tulisannya ini tulisan Jepang. Sementara kalau yang ini antara unit USA atau unit Hong Kong. Jadi nanti kita bakal cross check lagi dan langsung aja kita mau unboxing, tapi dari yang warna hijau terlebih dahulu atau Sortasifoamnya ini terlebih dahulu. Aku tuh sebenarnya cukup kaget ya kemarin dikontak sama Mas Fikri dari Tokopedia. Thank you sekali lagi buat Mas Fikri, Tokopedia sudah memberi kepercayaan buat Kuliah Sore meminjam HP-nya. Ya, ditawarin sih kemarin. Jadi ditanyain, Mas L, mau ini enggak? Saya pinjemin Google Pixel 6 gitu. Terus ya saya bilang mau lah. Mau Mas, boleh. Terus tiba-tiba dia nawarin lagi kalau sekalian sama Pro-nya gimana? Waduh, ya udah, terima aja. Oke, di sini kita dapat smartphone-nya dan ini ditutup seperti kertas kayak gini. Mirip kayak di iPhone. Lalu di sini ada kabel USB-C to USB-C. Oke. Di sini ada adapter. Ini apa nih? Adapter USB-A. Oke, adapter USB-A seperti ini to USB Type-C. Oke. OTG gitu ya, kayak port OTG. Dan yang di sini ini ada buku petunjuk yang kecil banget ini ukurannya. Oke, ini lebih kecil daripada punyanya iPhone. Ini oke, seperti ini. Lalu yang ini ada garansi, oke, dan lain sebagainya. Lalu ada SIM tray ejector yang bentuknya unik seperti ini ya. Coba kita keluarin. Set. Ya. Bentuknya seperti ini, lingkaran di tengah seperti donat. Oke. Ini kita taruh sini dulu. Dan kita gantian ke yang Pixel 6 Pro. Oke. Aku sendiri sih belum pernah ini ya, beli Google Pixel 6 Pro barang barunya. Kalau yang second ini udah beberapa kali dari Google Pixel 2, terus kalau nggak salah 2XL, 3, 3A, 3XL, 4. Ya udah, kalau yang 4XL sama 4A belum. Dan ini dia smartphone ya. Oke. Isi di dalamnya sama ya, kurang lebih ya. Di sini ada USB-C to USB-C, lalu ada adapter dari USB-A to USB Type-C. Lalu ada buku petunjuk, lalu SIM tray ejector dan kartu garansi. Oke, ini kita taruh biar lebih enak, plastiknya kita buka aja. Ini kita taruh di sebelah sini. Yap. Dan ini dia smartphone-nya. Oke. Kalau dari ukuran sih keduanya berbeda lumayan ya, karena yang ini 6,7 inci, kalau yang ini 6,4 inci. Buat
sisa di atasnya sih yang membedakan. Jadi kalau dari bawah ke frame kamera ini seimbang, tapi di bagian atasnya dari 6 Pro ini lebih tinggi. Oke, buat warnanya glossy seperti ini ya. Ini yang Stormy Black, varian Stormy Black di Google Pixel 6 Pro. Oke, seperti ini. Sementara yang ini Seafoam. Ini ada 2 layer juga. Ini yang tadi ini hitam abu-abu gelap sama abu-abu terang ya. Kalau yang ini lebih ke warna biru telur asin, sementara yang ini hijau muda, hijau terang agak ke kuning-kuningan seperti itu. Oke, kalau buat bump kameranya ini juga sama-sama lumayan tebel, tapi enaknya karena dari samping ke samping, dari kiri ke kanan full gitu. Jadi saat kita taruh seperti ini nggak goyang-goyang ya, nggak kayak iPhone yang gede aja di pojok. Jadinya kalau kita taruh itu bakal goyang-goyang. Oke, langsung kita mau buka. Waduh, seneng banget nih bisa merawanin smartphone keren. Yap, ini dia tampilannya seperti ini. Mungkin langsung dinyalain aja kali ya. Oke, tombol powernya ada di atas. Kalau kita lihat dari sebelah kanan dulu, ini yang Google Pixel 6 Pro. Oke, di sini ada tombol power, ini tombol volume. Lalu di bagian atas ini nggak ada apa-apa. Ini ada, oh enggak, ini ada lubang mikrofon di pojok sini. Di sini ya, ini lubang mikrofon. Lalu sebelah kiri ini kosong. Oh enggak, di sini ada SIM tray slot di sini ya. Kita sambil mau lihat aja deh. Kayaknya ini single SIM. Soalnya unit Jepang biasanya single SIM. Yap, ini single SIM ya kalau yang buat 6 Pro. Oke, ini kita masukin lagi. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada grill, entah ini speaker atau mikrofon. Ada 2, salah satunya pasti mikrofon. Yang ini ada USB Type-C dan nggak ada port jack audio 3,5 mm. Sementara kalau buat yang Pixel 6 biasa, oke, di sini ada tombol power, ada tombol volume, sama di sini ada lubang mikrofon sama ya. Oke. Lalu di sebelah kanan ini ada SIM tray slot yang jenisnya kita mau lihat dulu. Oke. Ini jenisnya sama-sama single SIM seperti ini. Lalu di bagian bawah ini kita bisa lihat sama ya. Jadi ada antara mikrofon dan speaker, lalu ada lubang USB Type-C. Ya, itu dia. Warnanya gelap jadi agak susah ya. Oke, langsung aja ini kita mau setting-setting kedua smartphone ini terlebih dahulu. Kalian bisa lihat aja timelapse berikut ini. Oke, setting-settingnya udah selesai dan wallpaper awal dan tampilannya ya juga seperti ini. Untuk Android versionnya sendiri ini udah versi yang 12 punya. Jadi buat tampilannya ya juga fresh ya seperti ini. Oke, kalau swipe dari kanan ini munculin kayak kontrol panel seperti itu, lalu sebelah kiri ini notifikasi. Atau sama aja ya? Oh, sama aja ternyata. Kalau dari kanan dan kiri sama aja, nggak ada bedanya ternyata. Oke, ini dari kanan dan ini dari kiri. Oke, seperti itu buat tampilan barnya seperti ini. Oke, kalau buat apa lagi ya, atur volume. Oke, notifikasinya ada di kanan mirip kayak Samsung ya, seperti ini. One UI-nya Samsung, tapi ini stok Android punya ya. Jadi buat tampilannya seperti ini wallpapernya. Tapi ini bakal aku ganti deh buat wallpapernya karena nggak kelihatan di kamera ya. Jadi kita pakai warna yang terang supaya dapetin feels yang enak. Oke. Yep, seperti ini. Waduh, ini tampilannya sudah asik sekali. Dan oke, ini adalah kedua smartphone-nya. Kalau buat kecepatan baca fingerprint, aduh ini dari tadi ketukar terus ya. Biasanya soalnya tombol power tuh ada di bawah tombol volume, tapi kali ini tombol powernya yang ada di atas. Oke.
Tunggu sebentar. Sekarang aku mau nyoba fingerprintnya. Buat kecepatannya gimana nih? Oke. Sekali lagi. Sekarang dari kondisi layar mati. Oke. Nggak bisa sepertinya. Atau harus setting-setting terlebih dahulu. Kita coba lagi, sekali lagi. Ya, beda tipis sih, lebih cepat yang 6 Pro. Oke, di sini aku bakal bacain spesifikasi singkatnya, jadi kalian bisa simak aja seperti biasa tabel yang ada di sebelah kanan. Mulai dari Google Pixel 6-nya terlebih dahulu. Ini dia smartphone-nya. Oke. Jadi smartphone ini itu dibekali dengan SoC dari Google langsung, yaitu adalah Google Tensor, dimana ini punya fabrikasi tuh 5 nanometer. Buat GPU-nya sendiri ini pakai Mali ya, Mali yang G78MP20. Kalau buat kapasitasnya sendiri, ini tuh tersedia dalam dua pilihan aja. Pertama ada yang 8/128 GB dan yang 8/256 GB. Kalau yang aku pegang sekarang ini yang 8/128 GB ya. Kalau buat Android version seperti yang aku bilang, ini udah pakai Android 12 punya. Jadi buat tampilannya fresh ya. Yang setauku yang baru dapetin Android 12 itu smartphone dari Google sama Samsung flagship S21 series ya, sama Oppo Find X3 Pro kalau nggak salah. Atau kalau misal ada yang kurang, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah ya. Terus kalau buat layarnya sendiri ini pakai layar berpanel AMOLED, resolusinya ini ada di Full HD+. Bedanya nanti kalau yang 6 Pro itu udah WQHD+ ya. Tapi itu kita bakal bahas nanti. Kalau yang 6 yang biasa ini itu Full HD Plus saja. Terus buat luas layarnya ada di 6,4 inci. Refresh rate-nya ini ada di 90 Hz dan udah support HDR10+. Buat perlindungannya sendiri ini pakai Gorilla Glass Victus ya, baik yang di depan ini Gorilla Glass Victus, yang di belakang ini juga Gorilla Glass tapi yang versi ke-6. Buat perlindungannya ini udah punya IP68 yang tahan terhadap debu dan celupan air ya, tahan terhadap air lah bisa dibilang seperti itu, selama 30 menit. Oke, seperti biasa smartphone flagship harus punya fitur yang satu ini. Terus kalau buat kameranya sendiri, kalau di versi Google Pixel 6 ini ada dua buah kamera aja. Yang pertama ini kelihatan gak sih di kamera? Ya, ini dia. Yang pertama ini 50 megapiksel kamera utama, ini ada OIS-nya, dan yang satu lagi ini 12 megapiksel lensa ultra wide. Sementara kalau buat yang di bagian depan ini kameranya punya resolusi 8 megapiksel. Buat buat speaker udah stereo, terus ada NFC udah pasti, fingerprint di dalam layar. Lengkap sensor-sensornya. Terus apalagi nih, baterainya ini 4614 mAh. Oke, 4000 ya, nggak nyampe 5000 tapi udah tergolong cukup ya. Nanti buat lebih detailnya akan dibahas di video review. Terus buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 30 watt. Ada ininya juga ya, wireless chargingnya juga yang sampai 21 watt. Oke, buat Google Pixel 6 seperti itu, dan kita lanjut ke Google Pixel 6 Pro. Jadi smartphone ini itu punya SoC yang sama dari Google langsung, yaitu adalah Google Tensor 5 nanometer. Sementara kalau buat kapasitasnya sendiri ini berbeda ya dengan yang si Google Pixel 6 tadi, karena yang tadi itu cuma 2, 818 dan 8256. Kalau di sini itu pilihannya ada 3. RAM-nya ini sendiri 12 GB ya. Semua varian itu 12 GB. Yang membedakan di sini itu adalah memori internalnya, di mana punya kapasitas 128, 256 dan 512 GB. Bedanya di situ. Terus kalau buat Android version udah juga Android 12. Jadi mantap lah, udah yang paling update dan yang paling terbaru juga. Kalau buat baterainya sendiri ini 5003 mAh ya, lebih 3. Kenapa nggak dikenepin 5000 aja, itu urusan mereka. Lalu kecepatan ngecasnya ini sama, ada di 30 watt. Dan kalau buat wireless chargingnya ada di 23 watt. Kalau buat layarnya sendiri ini pakai LTPO AMOLED,
resolusinya ini WQHD Plus atau 1440 x 3120 pixel. Luas layarnya ada di 6,7 inci atau lebih tepatnya 6,71 inci. Terus punya refresh rate ini 120 Hz, kalau yang tadi kan 90 Hz, ini 120 Hz. Lalu udah disupport juga dengan HDR10+. Buat perlindungannya juga udah pakai Gorilla Glass Victus, baik yang di depan dan yang di belakang. Kalau yang tadi ini cuma yang di bagian depan aja, kalau yang belakang Gorilla Glass 6. Oke, kalau buat kameranya ini ada 3 yang di belakang ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, yang di belakang ini ada 3. Yang pertama sama, ini 50 megapiksel lensa utama, dan yang ultra wide ini juga sama, 12 megapiksel. Yang membedakan di sini ada yang kotak-kotak seperti ini, itu adalah lensa telefoto 48 megapiksel 4 kali optical zoom, dan ini juga udah OIS. Jadi yang OIS ada 2 ya, lensa utamanya sama lensa telefotonya. Kalian tadi kan cuma lensa utama aja karena nggak ada lensa telefotonya. Sementara buat yang di bagian depan ini ada kamera yang punya resolusi 11,1 megapiksel. Buat perekaman videonya keduanya ini dari yang Pixel Pro sama yang Pixel 6. Pixel 6 Pro sama yang Pixel 6 biasa. Ini sama-sama bisa 4K 60 fps, Full HD-nya juga 60 fps, bisa slow motion juga sampai 240 fps. Kalau yang di bagian depan ini berbeda. Kalau yang Pixel 6 Pro ini bisa sampai 4K 30 fps, sementara yang 6 biasa ini sampai Full HD 30 fps saja. Kalau yang ini balik lagi ke sini, ini udah punya stereo speaker, NFC juga ada, gyroscope ya udah pasti hardware. Terus IP68 juga udah ada di sini, dan ya udah aman lah semualah. Fingerprint di dalam layar juga mantap. Oke, gitu aja, dan sekarang aku mau nunjukin buat hasil foto-foto dari kedua smartphone ini yang sebentar lagi bakal aku jepret. Jadi ya aku nggak bisa kasih penilaian, kalian yang menilai sendiri untuk hasil foto-foto dari kedua smartphone ini seperti apa. Dan langsung aja, berikut adalah hasil foto-foto dan video sedikit aja dari Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Let's go. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan videonya seperti apa. Kalian bisa menilai sendiri oke atau enggak, dan ya selebihnya aku serahkan ke kalian untuk menilai lah, buat melihat hasilnya ini oke atau enggak. Dan mungkin next bakal aku duelin sama iPhone 13 Pro punyaku, dan kayaknya cukup menarik si Google Pixel 6 Pro ini kalau kita duelin secara langsung. Dan buat review dari kedua smartphone ini ditunggu aja ya, aku usahain secepatnya, kemungkinan 7 hari setelah video ini tayang. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.